Shalom. Gimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Tentunya Kak Lana berdoa semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan dan penuh dengan sukacita. Wah, ternyata hari ini sudah hari Minggu lagi. Waktunya apa ya? Hari ini waktunya adik-adik untuk sekolah minggu. Walaupun adik-adik semua nggak ketemu teman-temannya di gereja, tapi adik-adik tetap bisa sekolah minggu di rumah. Yuk, semuanya duduk yang manis ya. Sebelum pujian, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa menirukan Kak Lana. Oke, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar, kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita mau pujikan Yesus besertaku. Adik-adik yang ada di rumah ikut menyanyikan ya. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang kelam. Ku menikmati padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sebelum firman Tuhan, yuk kita akan pujikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Itu ya. 1, 2, 3. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini Kak Lana akan bercerita tentang seseorang atau seorang tuan yang ada di kota Yeriko. Dia bernama Tuan Sakeus. Jadi siapakah Tuan Sakeus? Tuan Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai yang memimpin orang-orang untuk mengumpulkan uang pajak dari rakyat, kemudian diserahkan kepada pemerintah Romawi. Jadi adik-adik, Tuan Sakeus ini sukanya minta-minta uang orang-orang. Jadi kebanyakan orang Yahudi tidak menyukai Tuan Sakeus. Seperti gambar di sini, Tuan Sakeusnya sendirian. Dia ada di rumahnya, melihat dari jendela, melihat keluar. Mungkin orang-orang di luar sana sedang berjalan-jalan, sedang berkerumun, bergerombol, tapi Tuan Sakeus tidak bisa karena orang-orang Yahudi tidak suka kepada Tuan Sakeus. Nah,
Tuan Sakyus ini melihat ke jendela. Ada apa sih kok rame-rame? Di sana ada apa sih? Nah, ternyata ada apa adik-adik? Ini ternyata suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya datang ke kota Yeriko. Nah, orang-orang jadi berkerumun, jadi menemui Tuhan Yesus begitu. Setelah Tuan Sakyus tahu, Tuan Sakyus jadi juga ingin bertemu Tuhan Yesus. Kenapa sih kok Tuan Sakyus ini senang ingin bertemu Tuhan Yesus? Oh, ternyata Tuan Sakyus sudah mendengar tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Tuan Sakyus ini juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang lain pun juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti ini, orang-orang juga berkerumun, juga mengejar Tuhan Yesus. Wah, itu dia Tuhan Yesus. Wah, itu dia Yesus, itu dia Yesus. Orang-orang juga datang menemui Tuhan Yesus. Nah, begitupun dengan Sakyus. Sakyus juga mencari Tuhan Yesus. Tapi Sakyus ini apa adik-adik? Sakyus ini ternyata tubuhnya kecil, tubuhnya pendek. Jadi ketika dia ingin mencari Tuhan Yesus, mencari Yesus di antara kerumunan orang-orang, Sakyus ini tidak bisa adik-adik. Dia tidak bisa melihat di mana sih Yesus, di mana sih Yesus. Lalu apa yang dilakukan Sakyus? Sakyus tidak kekurangan ide. Dia naik pohon adik-adik. Dia naik pohon. Tuan Sakyus ini naik pohon tanpa malu-malu. Tuan Sakyus naik pohon. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuan Sakyus melihat pohon yang cukup tinggi di daerah situ. Kemudian dia memanjatnya, naik ke atas pohon itu untuk melihat Tuhan Yesus. Perjuangan ini Sakyus lakukan semata-mata untuk melihat Tuhan Yesus. Kemudian dia bisa melihat, wah, itu dia Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun juga bisa melihat Sakyus. Loh, itu ada orang yang naik pohon. Begitu kata Tuhan Yesus. Wah, hai kau, turunlah, turun dari pohon itu. Kira-kira seperti itu ya Tuhan Yesus bilang ya. Siapa dia? Turun. Kemudian Tuan Sakyus ini turun adik-adik. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Tuan Sakyus? Hai, Tuan Sakyus, turun dari pohon itu. Tuan Sakyus lalu turun. Dan Tuhan Yesus menemui Tuan Sakyus. Tuhan Yesus menemui Tuan Sakyus adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan, Tuan Sakyus, bolehkah aku menumpang di rumahmu? Bolehkah aku berkunjung ke rumahmu, Tuan Sakyus? Kira-kira seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus bertanya kepada Tuan Sakyus untuk bisa datang ke rumahnya. Nah, tentunya Sakyus ini sangat senang. Ia kemudian mengajak Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang yang tidak menyukainya berkata bahwa ia adalah orang berdosa. Tuan Sakyus itu orang berdosa, Tuhan Yesus. Jangan ke sana, jangan ke rumah Tuan Sakyus. Orang-orang mengatakan seperti itu. Tetapi Tuan Sakyus ini berjanji kepada Tuhan Yesus
bahwa ia akan mengembalikan setengah dari hartanya untuk orang miskin. Dan ia mengembalikan 4 kali lipat uangnya dari orang-orang yang telah ditipunya. Jadi Tuan Sakyus ini ternyata dulu sukanya menipu orang. Ternyata dulu sukanya mengelabui. Mengelabui itu menipu. Tuan Sakyus ini sukanya menipu orang. Tetapi ketika Tuan Sakyus bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Sakyus menjadi berubah hidupnya. Tuhan Sakyus berjanji kepada Tuhan Yesus, dia akan mengembalikan setengah hartanya, membagikan setengah hartanya untuk orang miskin, dan mengembalikan 4 kali lipat uangnya dari orang-orang yang telah ditipunya. Nah, Tuhan Yesus jadi sangat senang dengan Tuhan Sakyus ini. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kesalahan Tuhan Sakyus ini akan diampuni atau sudah diampuni. Kesalahan Tuhan Sakyus ini sudah diampuni. Ia beserta keluarganya mendapatkan keselamatan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sekalipun Tuhan Sakyus ini mempunyai dahulunya adalah seorang penipu, adalah seorang yang dianggap jahat, dianggap berdosa dengan sekelilingnya. Tapi ketika Tuhan Sakyus bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Sakyus hidupnya mau berubah. Dan jangan lupa, Tuhan Sakyus ini juga berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Tuhan Sakyus ini tidak minder dengan tubuh pendeknya. Dia bahkan mencari cara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan tadi Tuhan Sakyus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Sakyus ini diampuni dosa-dosanya. Ingat adik-adik, apa yang menjadi pelajaran ini? Jika adik-adik mempunyai tubuh yang pendek, yang kecil mungkin, jangan malu, jangan minder. Terus semangat dan jangan menyerah. Seperti Tuhan Sakyus. Walaupun Tuhan Sakyus ini pendek, tapi dia terus semangat untuk mencari Tuhan. Begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik juga punya teman-teman yang badannya kecil, badannya pendek, jangan diejek. Jangan diejek. Tapi apa? Tapi terus hibur temanmu ini. Adik-adik boleh terus menghibur teman adik-adik dan menyemangati teman adik-adik. Sehingga apa? Sehingga adik-adik juga mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, belajar dari Tuhan Sakyus. Yuk, Kak Lana ajak adik-adik semua, untuk adik-adik semua bisa bersyukur, bisa tetap beribadah. Bahkan adik-adik bersyukur karena adik-adik sudah mengenal Tuhan dari kecil. Dan terus semangat, sekalipun kita ibadahnya online, tapi adik-adik terus semangat untuk mencari Tuhan, untuk terus beribadah, untuk membaca Alkitab. Oke? Sekian renungan singkat dari Kak Lana. Kiranya boleh memberkati adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa, Tuhan Yesus mencintai adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.